Jalanan ibu kota terlihat lengang di minggu pagi ini. Udara terasa bersih hingga ke paru-paru. Kesibukan kota metropolitan dan salah satu kota terpadat di dunia juga seolah lenyap sesaat, memberi kesempatan kepada penghuninya untuk istirahat. Hari sangat cerah, sangat cocok untuk keluar menikmati hari libur kerja. Namun satu hal yang kurang, aku masih jomblo di umur yang sudah hampir 30 tahun ini. Tapi it's okay lah. Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift. Dan aku akan menikmati anugerahku hari ini. Sepertinya daya hayal ketika di atas kereta bisa tak terhingga, dan waktu libur adalah waktu untuk berhayal. Aku pun langsung menuju stasiun KRL Tanah Abang. Karena penumpangnya tidak banyak, tempat duduknya pun banyak yang kosong. Kalau jam segini di hari biasa, jangankan duduk, berdiri pun bisa tanpa kaki. Karena diapit penumpang dari kiri, kanan, depan, belakang, ikan kaleng pun kalah. Aku pun mengambil tempat dudukku. Kebetulan di sebelahku adalah seorang perempuan bersama anaknya yang masih kecil. Sepertinya anak ini dikasih mandi air hangat tadi pagi. Dia tampak begitu riang. Tapi seiring bertambah usia, tertawa itu pun akan semakin sedikit. Itu sebabnya banyak orang yang merindukan masa kecil yang penuh dengan tawa. Katanya juga anak-anak berumur 4 tahun biasanya tertawa sebanyak 400 kali dalam sehari. Sementara orang dewasa rata-rata hanya tertawa sebanyak 15 kali sehari. Berbahagialah mereka yang masih anak-anak. Apa artinya merindukan yang tidak mungkin? Bagiku kebahagiaan itu bukan ditunggu, tapi dilakukan saat ini juga. Artinya kebahagiaan itu menyatu dengan hembusan nafas. Jika hidup hanya untuk mencari makan, rasa-rasanya hidup akan sangat melelahkan. Lebih baik mencari makan untuk menikmati hidup. Tapi tunggu dulu. Sepertinya anak ini ingin bermain denganku. Dia selalu melihatku seolah tahu isi pikiranku. Baiklah, mari berkenalan. Hei, kau melihatku dari tadi? Kau ingin bermain denganku? Atau hanya aku yang kau lihat orang yang paling ganteng di gerbong kereta ini? Kataku. Dia tertawa, seolah paham apa yang aku katakan. Dan memang benar, satu lagi penumpang laki-laki di pojok ujung adalah orang tua yang sudah berumur. Dia minta digendong pula. Tapi baiklah, mungkin ini awal dari ceritaku hari ini. Dan aku pun menggendong anak itu. Nampaknya kita sudah lama kenal ya. Siapa pula namamu? Aku lupa. Kataku mengajaknya berbicara. Alfi om, jawab mamanya dari sebelah. Alfi, aku hampir lupa kenangan masa lalu kita. Kataku, sebenarnya aku kurang pandai bermain-main dengan anak-anak. Tapi tak mungkin pula aku diam saja. Iya, waktu kita di SMA dulu. Masa kau lupa sih? Waktu itu kau memanjat tembok sekolah mau mengejar si Firda, padahal kita masih dihukum di halaman belakang sekolah waktu itu. Kataku, mengajak bercerita. Anak itu memang begitu riang walaupun tak paham apa yang aku katakan. Tapi sayang, kau tidak mendapatkan cintanya karena si Firda memang bukan level kita. Dia akan kuliah ke Amerika itu setelah lulus. Orang tuanya kaya, sanggup menyekolahkannya ke luar negeri. Sambungku. Sepertinya anak ini masih menikmati celotehanku. Aku pun melanjutkan. Kalau cintaku sama si Yulia nikmat di awal, sakit di ujung. Kau tahu kan ceritaku dengannya? Iya, semenjak kelas 2 SMA kan kami sudah dekat. Masuk kuliah semakin dekat, tamat kuliah janjian nikah. Ternyata aku hanya bagaikan pengawal permaisuri ke dermaga untuk dibawa pangerannya berlayar ke lautan kehidupan, dan aku gigit jari di pinggir pantai.
Awalnya memang berat, tapi akhirnya aku bersyukur karena kapalnya tenggelam. Celotehku. Orang-orang di depanku tertawa. Ternyata penumpang lain ikut mendengarkan dongeng romantis ini. "Kenapa kapalnya tenggelam?" tanya Mama si Alfi dari sebelahku. Ternyata dia juga terbawa dengan cerita karangan yang mendadak ini. Aku pun melanjutkan. "Aku dengar rumah tangga mereka kurang cocok. Akhirnya aku dengar-dengar mereka bercerai. Dan teman-teman SMA kita bilang si Yulia mencari nomor handphoneku. Aku bilang tidak usah dikasih. Pantang pisang berbuah 2 kali," kata si Zainuddin pada Hayati. "Masa lalu yang menyakitkan harus dibuang jauh agar mata kita terbuka untuk mencari orang yang pantas merangkul kita sepanjang hidup," kataku. Sepertinya dongenganku berhasil. Kelopak mata anak itu mulai berat. Aku pun menyandarkannya padaku. "Sini, biar aku saja," pinta mamanya. "Gak apa-apa kak, tidak usah diganggu dulu. Biar dia tidur." "Kakak tujuan kemana?" tanyaku. "Ke Bogor bang," jawab mamanya. "Oh masih jauh? Biar di pangkuanku aja dulu kak." "Gak apa-apa," kataku. "Ceritamu itu tadi memang benar-benar kisahmu bang?" tanyanya. Ternyata aku baru sadar, ibu muda ini ternyata begitu cantik. Cara bertanyanya pun begitu ramah. Gestur tubuhnya saat bicara sama sekali tidak ada menunjukkan kesombongan. Cara berpakaiannya pun sederhana tapi sejuk dipandang. Astaga ya Allah, kotor betul pikiranku ini. Istri orang pula lah yang kau puja. Matilah hawa nih. "Tidak kak, hanya mengarang saja. Anak kecil walaupun belum bisa bicara, tidak apa-apa diajak berbicara seperti orang dewasa. Tentu dengan cerita yang patut. Itu melatih otaknya untuk bisa cepat menguasai kosakata. Juga membantu dia untuk bisa cepat belajar bahasa," kataku. Ibu muda itu tersenyum. Aku pun tak bisa lagi melukiskan bagaimana keindahannya di saat tersenyum. Sepertinya kalimatku itu sudah sedikit menggurui dan nampak sedang menunjukkan kebolehan pengetahuanku. Ah, biarlah, aku tidak bermaksud apa-apa kok. Si Alfi tidak pernah meminta digendong oleh orang lain selama ini. Aku juga heran hari ini dia begitu riang di kereta. Biasanya kalau sudah naik kereta dia langsung tidur itu, katanya. "Mungkin lagi rindu sama ayahnya. Ayahnya kerja di mana rupanya kak?" tanyaku. "Iya, mungkin dia rindu pada ayahnya. Tapi rindu itu sudah tak mungkin lagi berbalas." "Maksudnya kak?" "Ayahnya sudah meninggal 3 bulan yang lalu." Innalillah, semoga amal ibadahnya diterima dan dosanya diampuni. "Anaknya baru 1 ini kak?" "Iya bang, sebenarnya kami menikah 6 tahun yang lalu, tapi baru sekarang dikaruniai anak. Dia sangat senang dengan kelahiran anaknya, tapi sayang, dia tidak sempat melihat anaknya tumbuh dewasa. Air kehidupan memang akan terus mengalir, tapi ada masanya kita akan sampai juga ke muara perlabuhan kita, cepat atau lambat," kataku. Dia sedikit memalingkan mukanya, sepertinya sedang menyembunyikan air matanya. Cara Tuhan membina kita tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang kita memang tersentak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi itu momentum untuk lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Karena semua adalah milik Dia dan semuanya akan kembali padanya. Dan semuanya adalah terserah padanya. Kita hanya disuruh untuk sabar dan terus melangkah, sambungku. Dan nampaknya aku sudah benar-benar menggurui. Ah, tak apalah, perkataan baik tidak selalu mengandung perhatian dalam bentuk asmara. Lagian aku juga tidak sedang mencari jodoh. Iya bang, aku juga sudah mulai merasa terbiasa mengurus anak sendirian. Tidak ada juga artinya memikirkan yang sudah lewat, hanya akan menjadi beban. Aku hanya fokus untuk membesarkan anakku sekarang. "Maaf bang, aku jadi curhat jadinya," katanya. "Tidak apa kak, aku seorang pendengar yang baik. Dilanjut aja kalau memang butuh curhat," kataku menawarkan.